Universitas Winaya Mukti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Angkatan 2024. Universitas Winaya Mukti, Prodi Manajemen, Angkatan 2024. Halo semuanya, perkenalkan saya Niko Masari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti, Prodi Manajemen, Angkatan 24, kelas Manajemen UM. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Didi Zulkarnain dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Angkatan 2024. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Pratama Mardiansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Prodi Manajemen Angkatan 2024. Manajemen operasi adalah suatu manajemen yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aktivitas operasional, khususnya dalam proses produksi barang dan jasa. Manajemen operasi berperan untuk mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan teknologi menjadi output bernilai tambah yang memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun beberapa fungsi dari manajemen operasi yaitu perencanaan operasi, pengorganisasian operasi, pelaksanaan produksi, pengendalian operasi, dan pengendalian kualitas. Penjelasan dari fungsi operasi yang pertama yaitu perencanaan untuk menentukan apa dan berapa yang diproduksi, lalu pengorganisasian untuk mengatur pembagian tugas, lalu pelaksanaan mengelola proses produksi, pengendalian untuk memastikan sesuai standar, dan pengendalian kualitas untuk menjaga mutu. Adapun beberapa teori mengenai manajemen operasi, yang pertama yaitu menurut Heiser, Render, dan Munson pada tahun 2017, lalu manajemen operasi berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sistem produksi. Lalu menurut Stephenson 2018, yaitu manajemen operasi bertanggung jawab atas keputusan proses produksi. Adapun beberapa pendapat ahli lainnya, seperti menurut Slack, Brandon Jones, dan Johnston 2019, yaitu manajemen operasi mengelola sumber daya untuk menciptakan produk dan layanan. Lalu menurut Asauri 2016, manajemen operasi mengkoordinasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen operasi adalah untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, untuk menghasilkan produk berkualitas, menekan biaya operasi, memenuhi permintaan pasar tepat waktu, dan mendukung tujuan organisasi. Penentuan lokasi produksi. Pengertian dari penentuan lokasi produksi adalah proses pengambilan keputusan manajerial untuk memilih tempat paling tepat bagi kegiatan operasional atau produksi perusahaan. Keputusan ini bersifat strategis dan berpengaruh jangka panjang. Adapun salah satu teori menurut Heiser dan Render, yaitu penentuan lokasi merupakan keputusan penting dalam manajemen operasi untuk mendukung proses produksi barang atau jasa secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, penentuan lokasi produksi bukan hanya soal memilih tempat yang murah, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor teknis, ekonomi, dan lingkungan agar kegiatan produksi dapat berjalan optimal dalam jangka panjang. Ada beberapa faktor dalam menentukan lokasi, yaitu yang pertama ada ketersediaan bahan baku. Lokasi produksi sebaiknya dekat dengan sumber bahan baku. Lalu yang kedua, kedekatan dengan pasar atau konsumen. Lokasi yang dekat dengan konsumen memudahkan distribusi produk. Ketiga, tenaga kerja. Perusahaan perlu mempertimbangkan ketersediaan ketenaga kerjaan atau tingkat keahlian.
Lalu yang keempat ada biaya operasional termasuk biaya sewa atau pembelian lahan, sarana prasarana yaitu infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan semacamnya. Lalu peraturan kebijakan pemerintahan seperti perizinan. Dan yang ketujuh ada lingkungan dan sosial masyarakat. Perusahaan perlu memperhatikan dampak lingkungan. Lalu yang terakhir ada keamanan stabilitas wilayah, yaitu kondisi keamanan stabilitas dan wilayah. Lalu tujuan penentuan lokasi produksi, yaitu untuk menekankan biaya produksi dan distribusi, meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah pengawasan, mendukung distribusi produk, meningkatkan daya saing. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang peramalan produksi. Peramalan produksi adalah proses memperkirakan jumlah produk yang akan diproduksi di masa depan berdasarkan data historis dan kondisi pasar. Lalu tujuan peramalan produksi yaitu untuk menentukan volume produksi, menghindari kelebihan kekurangan produksi, mengoptimalkan sumber daya dan menekan biaya produksi. Untuk fungsi peramalan produksi yang pertama itu ada dasar perencanaan produksi, 2 penjadwalan produksi, 3 pengendalian ketersediaan, dan yang keempat pengambilan keputusan. Untuk metode peramalan produksi yang pertama itu ada metode kualitatif, yaitu pendapat para ahli dan survei. Yang kedua itu ada data kuantitatif, yaitu data historis dan perhitungan matematis. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi peramalan produksi itu ada yang pertama data penjualan, 2 tren pasar, 3 musim, yang keempat selera konsumen, dan yang kelima kondisi ekonomi. Langkah-langkah peramalan produksi yaitu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua mengumpulkan data, 3 memilih metode, 4 perhitungan, yang kelima yaitu evaluasi, dan yang keenam itu implementasi. Kelebihan dan keterbatasan peramalan produksi. Untuk kelebihannya yaitu produksi terarah dan lebih efisien. Keterbatasannya tidak selalu tepat dan bergantung kepada data. Materi berikutnya adalah tentang materia requirement planning. Materia requirement planning adalah sistem perencanaan kebutuhan material untuk menentukan jenis, jumlah, dan waktu pengadaan bahan baku. Tujuannya yaitu untuk menjamin ketersediaan bahan, mengurangi persediaan berlebih, menghindari keterlambatan produksi, dan menekan biaya. Fungsinya yaitu untuk perencanaan bahan baku, penjadwalan pembelian, pengendalian persediaan, dan koordinasi produksi. Komponen utamanya yang pertama itu ada MPS, lalu ada Bill of Material atau BOM, dan yang ketiga itu Inventory Status Record. Proses perencanaannya, yang pertama itu ada menyusun MPS, yang kedua menentukan BOM, 3 menghitung kebutuhan material, 4 menentukan jadwal pemesanan. Keunggulannya adalah untuk produksi terencana, mengurangi pemborosan, menekan biaya, dan efisien. Kelemahannya yang pertama itu ada bergantung pada keakuratan data, yang kedua kurang fleksibel, dan yang terakhir itu biaya sistem relatif biasanya lebih tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu supply chain. Supply chain adalah rangkaian proses dari bahan baku sampai bahan yang diterima konsumen yang melibatkan pemasok, produsen, distributor, dan konsumen yang bertujuan untuk efisiensi biaya, kualitas produksi, dan ketetapan waktu. Bahan baku apa aja sih yang perlu digunakan oleh tim kita? Yang pertama ada benang, yang kedua ada pewarna tekstil, yang kedua ada aksesoris seperti kancing, label, plastik, kemasan, dan lain-lain, serta ada pemasokan lokal atau impor. Lalu proses produksi rajutnya adalah perancangan desain, lalu ada proses merajut, ketiga ada pewarnaan dan finishing, keempat ada quality control. Lalu penyimpanan dan manajemen gudangnya seperti penyimpanan bahan baku, penyimpanan produk jadi, pengelolaan stok agar tidak menumpuk, lalu ada menjaga kualitas baju rajut. Selanjutnya mungkin ada distribusi produk. Yang pertama ada distribusi ke toko offline,
Yang kedua ada penjualan online, yang ketiga ada pengiriman ke reseller atau pedagang langsung. Lalu ada peran teknologi dalam supply chain. Yang pertama ada sistem pencatatan stok, yang kedua ada pemesanan bahan baku secara digital, yang ketiga ada tracking pengiriman, yang keempat ada pemasaran online. Lalu selanjutnya ada solusi dan pengelolaan supply chain. Yang pertama ada memilih pemasokan kepercayaan, yang kedua ada perencanaan produksi yang matang, yang ketiga ada kontrol kualitas rutin, yang keempat ada penggunaan teknologi sederhana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada materi tentang tata letak produksi. Yang pertama, apa sih tata letak produksi itu? Tata letak produksi adalah pengaturan mesin, peralatan, bahan, dan tenaga kerja di area produksi agar proses pekerjaan berjalan efisien, aman, dan lancar. Lalu tujuannya apa sih tata letak produksi? Yang pertama ada memperlancar alur produksi, menghemat waktu dan biaya, mengurangi perpindahan bahan, meninggalkan produktivitas, menjaga kualitas rajut. Lalu apa sih tahap produksi baju rajut itu? Yang pertama ada penerimaan benang, proses perajut, lalu ada penyambungan penjahitan, lalu ada pewarnaan, finishing, quality control, yang terakhir pemasaran. Lalu tata letaknya seperti apa sih produksi baju rajut itu? Yang pertama ada gudang bahan baku, kedua area mesin rajut, ketiga area jahit dan penyambung, keempat area finishing, quality control, gudang produk jadi. Lalu jenis-jenis tata letak yang digunakan apa sih? Ada dua. Yang pertama ada layout produk, cocok untuk produksi baju rajut dalam jumlah besar dan desain seragam. Yang kedua ada layout proses, cocok untuk usaha kecil dan variasi model rajut. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi tata letak baju rajut itu? Yang pertama ada luas ruangan produksi, jumlah mesin rajut, jumlah tenaga kerja, jenis dan model baju rajut, serta standar keselamatan kerja. Lalu manfaatnya apa sih tata letak yang baik itu? Yang pertama, proses kerja lebih cepat, kedua pekerjaan lebih nyaman, ketiga risiko kerusakan pada barang atau produk berkurang, dan yang keempat pengawasan produksi lebih mudah. Contoh penerapannya adalah usaha baju rajut menempatkan mesin rajut berdekatan dengan area jahit untuk mempercepat proses penyambungan sehingga waktu produksi lebih efisien. Proses kerja produksi. Manajemen operasional berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses produksi. Proses ini adalah inti penciptaan nilai, mengubah input menjadi output berupa barang atau jasa yang bermanfaat. Proses kerja produksi adalah rangkaian kegiatan terstruktur dan saling berkaitan, mulai dari perencanaan awal, pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi produk jadi kepada konsumen. Tahap awal produksi. Yang pertama itu adalah perencanaan produksi, penentuan jenis produk, jumlah, jadwal, dan sumber daya. Perencanaan yang matang meminimalkan risiko keterlambatan dan pemborosan. Yang kedua, pengadaan bahan baku, memastikan bahan baku tersedia tepat waktu sesuai jumlah dan memenuhi standar kualitas sesuai rencana produksi. Persiapan dan pemeriksaan. Yang ketiga, pemeriksaan bahan, quality control awal. Bahan baku diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi, bahan substandar dipisahkan untuk menjaga mutu akhir. Yang keempat, persiapan produksi. Staf seperti setup mesin, peralatan, tenaga kerja, dan layout area kerja. Tahap ini krusial agar aliran produksi berjalan lancar tanpa hambatan. Kelima, proses produksi. Ini adalah inti dari kegiatan operasional. Bahan baku diolah melalui serangkaian proses kerja sesuai prosedur operasional standar SOP hingga berubah wujud menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang siap pakai. Pengendalian mutu dan pengemasan. Pertama, pengendalian kualitas atau quality control. Produk akhir diperiksa ketat, hanya produk yang memenuhi standar mutu perusahaan yang diloloskan
packaging. Produk lolos quality control dikemas, tujuannya ganda, menjaga keamanan produk selama distribusi dan meningkatkan daya tarik visual bagi konsumen. Penyimpanan dan distribusi, tahap akhir dari siklus produksi internal. Produk jadi disimpan di gudang inventory dengan sistem manajemen yang rapi, kemudian didistribusikan kepada konsumen atau retailer sesuai jalur distribusi perusahaan. Tujuannya agar on-time delivery dan produk safety. Alur kerja produksi yang pertama itu adalah perencanaan dan bahan. Yang kedua adalah eksekusi. Yang ketiga quality assurance. Yang keempat logistik. Analisis data. Analisis data adalah topik yang sangat fundamental dalam manajemen operasional. Kita akan melihat bagaimana pendekatan kualitatif dan kuantitatif memainkan peran penting dalam keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Seperti kutipan yang sering kita dengar, pengambilan keputusan yang tepat bergantung pada kemampuan menganalisis data. Data adalah fondasi utama bagi kita untuk merencanakan, mengendalikan, dan tentu saja meningkatkan efisiensi. Secara umum, data dalam operasional diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah data kualitatif yang membantu kita memahami kondisi dan perilaku. Yang kedua adalah data kuantitatif yang memberikan gambaran melalui angka dan statistik. Apa itu analisis data operasional? Ini adalah pengolahan dan penafsiran data yang berkaitan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan. Tujuannya sangat jelas, yaitu mendukung pengambilan keputusan agar aktivitas seperti produksi, pengelolaan persediaan, hingga menjaga kualitas dapat berjalan secara optimal. Mari kita bedah yang pertama, analisis kualitatif. Ini adalah metode non-numerik yang menggunakan data deskriptif dari observasi, wawancara, atau diskusi. Fungsi utamanya adalah untuk memahami mengapa dan bagaimana suatu proses berjalan. Hal ini sangat berguna untuk menangkap nuansa perilaku tenaga kerja yang seringkali tidak bisa diukur dengan angka. Karakteristiknya meliputi deskriptif, bersifat naratif, dan butuh interpretasi mendalam. Persepsi yang menggambarkan kondisi lapangan dan budaya kerja. Contoh aplikasinya adalah saat kita mengevaluasi hambatan atau bottleneck produksi melalui observasi visual atau melakukan wawancara dengan operator untuk mencari tahu penyebab mesin sering macet. Selanjutnya, kita punya analisis kuantitatif. Berbeda dengan kualitatif, ini adalah metode numerik yang diolah secara matematis atau statistik. Fungsinya adalah memberikan ukuran kinerja yang objektif, terukur, dan akurat untuk menghitung output, biaya, dan waktu. Karakteristiknya adalah objektif yang berupa nilai numerik pasti, terukur yang menghilangkan bias subjektif karena berbasis data keras atau hard data. Contohnya sangat nyata, seperti menghitung jumlah produk jadi per jam, tingkat persediaan bahan baku, atau menghitung persentase produk cacat atau defect rate dari total produksi. Singkatnya, kualitatif berfokus pada pemahaman, sedangkan kuantitatif berfokus pada pengukuran. Keduanya memiliki peran krusial dalam pengambilan keputusan melalui 3 langkah. Yang pertama adalah identifikasi. Data kualitatif menemukan masalah dan penyebabnya. 2. Ukur dampak. Data kualitatif menghitung seberapa besar efek masalah tersebut. 3. Solusi. Gabungan keduanya digunakan untuk mengevaluasi alternatif solusi terbaik. Sebagai kesimpulan, baik analisis kualitatif maupun kuantitatif memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Integrasi kedua jenis data ini akan secara signifikan meningkatkan kinerja operasional dan daya saing perusahaan kita. Ini
sini saya akan menjelaskan tentang diagram Pareto, yaitu analisis pengendalian kualitas produksi istimewa lanjut. Selanjutnya, identifikasi jenis data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Alasannya, data berbentuk angka, dapat dihitung secara matematis, digunakan untuk analisis kecatatan produk. Contoh data kuantitatif produk, jumlah produk per bulan yaitu 3.600 pieces, cacat mesin 36 pieces, cacat beda warna 112 pieces, cacat BS minyak 35 pieces, cacat pola 56 pieces. Diagram Pareto cacat produk. Diagram Pareto digunakan untuk mengetahui jenis paling dominan total catat, yaitu 268 pieces. Tabel diagram Pareto. Beda warna yaitu ada 112 pieces atau 41,8%, cacat mesin 65 pieces 24,3%, cacat pola 56 pieces 20,9%, beres minyak yaitu 35 pieces 13,0%. Diagram Fishbone keterlambatan produk. Faktor penyebab keterlambatan produk itu kurang teliti, kelelahan, mesin sering rusak, metode SOP tidak konsisten, material kualitas benang, introvert, lingkungan kerja. Histogram jumlah cacat produk, yaitu histogram digunakan untuk melihat distribusi jumlah cacat produksi berdasarkan jenis cacat yang terjadi. Sini saya akan menjelaskan pengendalian mutu dan pemeliharaan alat. Pengendalian mutu dan pemeliharaan alat merupakan dua elemen penting dalam manajemen operasi yang berfungsi untuk menjamin kualitas produk, menjaga kelancaran proses produk, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Selanjutnya yaitu pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah serangkaian aktivitas terencana dan sistematis yang bertujuan memastikan produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Pengendalian mutu tidak hanya dilakukan pada produk akhir, tetapi diterapkan sejak awal proses produksi untuk mencegah terjadinya cacat. Tujuan pengendalian mutu. Tujuan utama pengendalian mutu adalah mencegah produk cacat, mengurangi variasi proses, dan menjaga konsistensi kualitas. Dengan kualitas yang stabil, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, menekan biaya perbaikan ulang, serta menjaga reputasi dan kepercayaan pasar. Selanjutnya yaitu jenis dan alat pengendalian mutu. Penilaian mutu dapat dilakukan secara preventif selama proses produksi maupun melalui inspeksi akhir. Pelaksanaannya didukung oleh alat pengendalian mutu seperti peta kendali, histogram, diagram Pareto, dan diagram sebab akibat yang membantu perusahaan menganalisis dan mengendalikan sumber penyimpangan kualitas. Selanjutnya pemeliharaan alat. Pemeliharaan alat adalah kegiatan teknis dan manajerial untuk menjaga, mempertahankan, dan memulihkan fungsi mesin agar tetap beroperasi secara optimal. Pemeliharaan yang baik menjamin keadaan alat, keselamatan kerja, serta kelancaran proses produksi. Yang selanjutnya, jenis pemeliharaan alat. Pemeliharaan alat terdiri dari pemeliharaan korektif yang dilakukan setelah terjadi kerusakan, pemeliharaan preventif yang dilakukan secara terjadwal, pemeliharaan prediktif yang berbasis kondisi aktual alat, serta pemeliharaan proaktif yang berfokus pada penghilangan akar penyebab kerusakan. Selanjutnya yaitu hubungan pengendalian mutu dan pemeliharaan. Kondisi alat tidak terawat menyebabkan variasi proses yang tinggi sehingga meningkatkan risiko produk cacat. Sebaliknya, pemeliharaan alat yang efektif membantu menstabilkan proses produksi sehingga pengendalian mutu dapat berjalan optimal dan kualitas produk tetap konsisten. Nah, kesimpulannya yaitu
Pengendalian mutu berperan dalam mencegah cacat dan menjaga kesesuaian produk dengan standar, sedangkan pemeliharaan alat menjaga stabilitas dan keandalan proses produksi. Integrasi keduanya mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.